Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ardian dan di sini saya akan mempresentasikan rancangan pelaksana pembelajaran saya. Baik, kita mulai dari identitas FPP itu sendiri. Sekolah SMP Negeri 1 Padang Tengah, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester 1, materi pokok mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek. Alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 50 menit. Lanjutnya masuk ke bagian kompetensi inti. Kompetensi intinya 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lanjut ke bagian kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang saya dapatkan adalah 4.6. Mengungkapkan pengalaman atau gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Lalu masuk ke indikatornya. Di sini ada 3 indikator yang harus dicapai oleh siswa, yaitu 4.6.1 memahami pengertian cerita pendek dan strukturnya. Lalu 4.6.2 menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan strukturnya. Lalu yang ketiga, menyampaikan dengan lisan cerita pendek yang telah dituliskan dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Setelah dari indikator, kita masuk ke bagian tujuan pembelajaran. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian cerita pendek dan strukturnya. Kedua, peserta didik mampu menuliskan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan strukturnya. Dan ketiga, peserta didik mampu menyampaikan dengan lisan cerita pendek yang ditulis dengan memperhatikan aspek kebahasaan. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa ada 2, yakni 1. Memahami pengertian cerita pendek. 2. Pemahaman struktur dan aspek kebahasaan dalam cerpen. Dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan saintifik dan metodenya adalah metode tanya jawab dan penugasan. Untuk media pembelajaran, media yang dipakai adalah rekaman video PowerPoint. Lalu alat dan bahannya adalah contoh teks cerpen. Untuk sumber pembelajaran itu menggunakan buku yang sudah disediakan oleh pemerintah. Masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah pembelajaran terdapat 3 bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup atau akhir. Pada kegiatan awal, peserta didik memberikan salam dan berdoa secara bersama-sama, layaknya kelas umum pada biasanya. Lalu, peserta didik merespon pertanyaan tentang kehadiran teman-temannya pada awal pembelajaran. Guru mengkoordinasi peserta didik, dengan kata lain, absen. Lalu ketiga, peserta didik merespon persepsi tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Peserta didik memahami informasi tentang tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan penilaian pada pembelajaran yang akan disampaikan. Masuk ke bagian kegiatan inti. Karena saya menggunakan pendekatan saintifik, maka terdapat kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan menyimpulkan. Pada bagian mengamati, itu peserta didik mengamati teks cerpen yang diberikan oleh guru kepada mereka. Setelah itu, peserta didik menanya tentang teks cerpen dan guru bertanya tentang struktur teks cerpen tersebut. Lalu peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan dari guru itu, baik individu atau per kelompok. Setelah itu, peserta didik mengkomunikasikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah itu pada tahap mengasosiasikan. Lalu pada tahap terakhir,
Menyimpulkan. Peserta didik menyimpulkan dan menjawab pertanyaan dari guru. Masuk ke kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, siswa mengerjakan tes menulis pengalamannya dalam bentuk cerpen. Jadi di sini siswa disuruh oleh guru untuk menulis pengalamannya dalam bentuk cerpen. Setelah itu, siswa membacakan cerpen yang telah ia tulis di depan kelas. Setelah dibacakan, guru memberikan umpan balik tentang kekurangan dan kelebihan teks cerpen. Dan yang terakhir, memberikan tugas untuk pengayaan yang berkaitan dengan teks cerpen. Setelah dari langkah-langkah, sekarang masuk ke bagian penilaian. Pada bagian ini ada 3 hal yang dinilai, yaitu sikap spiritual, sosial, dan kognitif. Seperti yang bisa kita lihat bersama, pada sikap spiritual itu teknik yang dipakai teknik observasi, bentuk instrumennya itu jurnal, butir instrumennya cuma satu, dinilai yaitu bersyukur sebelum dan selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama PBM. Hampir sama dengan sikap spiritual tadi. Sikap sosial itu menggunakan teknik observasi, bentuk instrumennya jurnal, butir instrumennya ada 3, yaitu pertama jujur yang dilaksanakan selama PBM, bertanggung jawab selama PBM juga dinilai. Yang ketiga, sikap lain yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung juga dinilai saat selama PBM. Pada penilaian kognitif yang dinilai ada ketepatan ucapan atau pelafalan, intonasi, durasi tekanan, gerak-gerik atau mimik, kelancaran dan penguasaan topik. Setiap poin itu dinilai berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh siswa, seperti misalnya pada ketepatan ucapan atau pelafalan. Skor diberikan 3 apabila terdapat 0 sampai 1 kesalahan pelafalan. Dan skor diberikan 2 apabila terdapat 2 sampai 3 kesalahan dalam pelafalan atau ketepatan ucapan. Dan skor diberikan 1 kepada siswa apabila terdapat 4 atau lebih kesalahan pelafalan. Sama halnya dengan ketepatan ucapan tadi, intonasi, durasi tekanan, gerak-gerik atau mimik, kelancaran, penguasaan topik juga dinilai berdasarkan kesalahan tersebut. Lalu terakhir, bagian lampiran materi ajar. Pada bagian ini ada materi pengertian cerpen, lalu struktur cerpen, ciri-ciri cerpen dan unsur cerpen. Mungkin cukup sekian presentasi RPP dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.